Di rumah juga jam itu. Seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bisyukril walidain wal ihsan ilal abawain wassalatu wassalamu ala jaddil hasanain Direkam ya, wa syafi'i sakalain pakai di Bali tuh, pakai G20. imamil qiblatain wa ala alihi sholatan wa salaman daiman mutalasimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa nabiyyikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin wal mu'minat yarhamni yarhamkumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali di satu majelis di antara maghrib dan isya di masjid yang mulia setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat derajat kedua orang tuanya, Allah ampuni dosa besar dan dosa kecilnya, Allah jadikan anak cucunya saleh dan salehah, cita-cita mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita penyakitnya diangkat oleh Allah, yang susah mencari rezeki dilapangkan rezekinya oleh Allah, yang belum menunaikan ibadah haji dan umrah atau pengen kembali ke sana insyaallah dipantaskan Allah jadi tamunya di Mekah dan di Madinah, dan tak kalah semua diwafatkan insyaallah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab hadis karya Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tadhkirul Qaul. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi dharin amin ila al-anqal al-bab as-sadis
masih bab seputar tentang keutamaan bertaubat. Rasulullah berpesan, "At-taib minaz zambi kaman la zambu lahu wal mustaghfir minaz zambi wa huwa muqim alaihi kal mustazi'u bi rabbi." Kata baginda Nabi Muhammad, jikalau ada orang yang tobat, kalau ada orang yang tobat, maka sesungguhnya mereka yang tobat itu sedang menghapus dosa, meminta ampunan dari segala dosa. Tapi kalau dia mungkin balik lagi, habis tobat kumat. Ada tak orang habis tobat kumat? Banyak. Ya, habis tobat kumat. Balik lagi dia. Yang tadinya bertaubat jadi orang baik kembali jadi maksiat. Ini mungkin. Mungkin itu artinya tobat sambal. Ya, tobat sambal. Alaihi kal musta'zi bi rabbi, maka kalau orang sudah tobat habis itu balik lagi maksiat, maka kata Nabi sama seperti sedang menertawakan Allah. Alhamdulillah nih. Jadi kalau ada orang tobat habis tobat kumat ulang lagi maksiat, maka sama saja sedang kal musta'zi bi rabbi, ngetawain Allah. Alhamdulillah nih. Jangan sampai kalau sudah tobat, jangan lagi kumat. Rasulullah berpesan, an-nadmu taubat wa ta'ib minaz zambi kama la zambu lahu. Yang namanya tobat nyesel. Ada enggak orang tobat dan nyesel? Ya, misal tangkap polisi, tobat dia. Ya, ada orang maling, tangkap polisi, gebukin orang sekampung. Tobat dah, tobat. Nyesel di kala itu. Kenapa nyesel di kala itu? Tak tahu lagi dia, nak jalan kemana lagi, buntu tangan. Depan polisi, kiri kanan tetangga dia. Ya sudah dia, nyesel dia, tapi nyesel gebukin orang dulu. Di dunia digebukin orang, dalam kubur kena bongkar. Double job kawan. Ya, di dunia kena gebuk, ya. Kenapa? Dia punya dosa, Allah bongkar aib. Jadi beruntung gitu yang punya dosa ini, dan Allah buka aibnya, Pak. Ya. Sekadang kesian gitu, cuma gara-gara maling telur ayam. Bu, ada orang maling telur ayam, kecekar, muka macam telur bebek sih. Hancur ya. Ya. Maling telur ayam, muka hancur. Apa? Ada kesian kira-kira, cuma gara-gara maling telur ayam. Maling sendal masjid, habis babak ringkas. Kenapa? Perbuatan dia ini ya, kita geram bukan orangnya, tak boleh geram sama orangnya. Geram sama orangnya tak boleh. Sifat tabiat fikir dia nih, tingkah laku dia yang buat kita geram. Jadi ada banyak efek jerah, cuma efek jerah ini sekali baik, jangan berkali-kali. Kalau bapak ada 5 orang maling, nasi efek jerah sekali bapak. Kalau bapak punya pistol tembak sekali baik. Kali tembak. Kalau 2 kali, di sini ada nafsu. Kali ini ya hilangkan, biar apa? Jangan sampai diulang lagi. Kali maling, ya baik. Sekali baik. Kenapa? Yang ini nih mukul setan. Tapi kalau itu kira-kira apa teman-teman? Hawa nafsu. Jadi yang tadinya kita menindak dia biar dia taubat, biar dia kapok, ya ujung-ujung nih orang mati kita dosa. Banyak kejadian main hakim sendiri. Polisi belum datang Ustaz, Pak polisi telah datang, ya sudah kami bantai dulu, kami jadi polisi. Polisi India, tahu kalau jadi polisi India dan naik pangkat, inspektur dia sampai sekarang jadi inspektur. Ya, kalau nonton film India, nah dengan nama inspektur dia sampai sekarang dan naik pangkat inspektur.
Berarti dia apa? Main hakim sendiri, jangan sampai orang macam mana nak taubat. Ya. Wifi-nya dah. Alhamdulillah dari maka penyesalan itu adalah masuk kategori bentuk salah satu taubat dari Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali, Pak, Sayyidina Ali itu siapa? Menantunya Rasulullah, menantu plus sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu peperangan, Sayyidina Ali itu berhadapan dengan musuh. Itu musuh, Pak, ya, itu musuh pedangnya udah lepas, kalah telak dengan Sayyidina Ali. Kira-kira kalau dikit lagi nih, ya Pak, ini pedang Sayyidina Ali udah di leher musuh. Kira-kira tepas apa jangan? Tepas apa jangan? Kafir harbi nih, kafir yang wajib diperangi. Ya, kalau dibunuh kita dapat pahala. Tepas apa jangan? Tepat kafir harbi nih, dapat memerangi Rasulullah, dan kurang ajar dengan agama Allah. Tepas apa jangan? Dapat di situ. Tepas. Kalau gitu, ini Sayyidina Ali udah mau tepas. Sayyidina Ali udah ngayunin pedang, tiba-tiba ini kafir diludai Pak Sayyidina Ali. Diludai oleh si kafir. Bantal Sayyidina Ali. Lemparkan pedangnya. Terkejut Pak. Ini kafir terkejut Pak. Tadi hampir mau tepas leher saya. Lari. Sayyidina Ali ninggalin ini orang kafir. Sayyidina Ali ninggalin si kafir ini. Cuma gara-gara meludai. Gara-gara meludai Sayyidina Ali tidak jadi lepas lehernya si orang kafir ini. Dikejar oleh orang kafir. Bukan mau bunuh Sayyidina Ali, bukan. Mau tanya, wahai Sayyidina Ali, saya ini badan saya, nyawa saya udah di tanganmu. Kenapa kau tidak mau tepas leher saya? Ya, akhlak Sayyidina Ali adab kepada orang kafir yang punya adab luar biasa. Kenapa? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Tuhan, tadi waktu saya mau tebas, ini sudah dapat karena Allah. Mau tebas ini nih, tebasan saya itu udah karena Allah, syahid ini. Ya, tebas ini dapat pahala pejuang. Tapi karena engkau meludahi diriku, diludahi Sayyidina Ali. Sehingga yang tadi niatnya udah baik, mau jihad di jalan Allah, timbul amarah, emosi, kurang ajar. Jadi timbul hawa nafsu. Kenapa? Sudah dijatuhkan harga diri Sayyidina Ali. Diludahi oleh tentara musuh. Takut niat berubah dari tadi jihad karena Allah jadi timbul amarah, disetok oleh Sayyidina Ali melepas leher batang. Penjahat ini gara-gara apa? Gara-gara hampir salah niat. Kenapa? Emosi, kenapa? Diludahi. Ya, jadi dibuang. Kenapa? Khawatir tebasan Sayyidina Ali ini bukan karena Allah, tapi karena amarah. Hebat. Inilah ya, si kalau bakal berjuang luar biasa. Coba kalau bakal kira-kira bantai jangan, ludahi buat. Nempel kiri kanan pakai dahan kan? Dahan nempel di pipi Pak. Apa yang terjadi? Kurang ajar double. Iya, kepalanya dua-dua lepas dari badan. Itu kalau kita tak pikir lagi, nak jihad karena Allah atau amarah mau ketebas dulu. Subhanallah, itulah akhlaknya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi Nabi Muhammad. Yang lebih hebat lagi, seorang Yahudi taubat, yang seorang Yahudi masuk Islam karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ada seseorang Yahudi. Ini Yahudi ini Pak, tidak pernah kenal Nabi, tidak tahu yang mana Nabi, tapi dia dapat cerita tentang Nabi Muhammad itu jelek semua. Nabi Muhammad tukang tipu, Nabi Muhammad itu dukun, Nabi Muhammad itu tukang sihir, macam-macam. Sehingga ini orang saking geraknya dengan Rasulullah, dia tidak pernah ketemu Nabi. Dia datang mengendarai kudanya masuk kota Madinah sambil ngayunkan pedangnya nyari Nabi Muhammad. Ini masuk kandang singa Pak. Datang sendirian, bagaimana
kota Madinah, sedangkan kota Madinah itu lagi semarak-semaraknya memfavoritkan Rasulullah. Ansor, Muhajirin di situ semua, orang kayanya cinta dengan Nabi semua, saudagarnya, preman-preman besar Madinahnya, ya. Di kota Thaibah kala itu semua cinta dengan Nabi. Lah ini orang datang masuk ke kandang singa, nanya dengan mudahnya dia berlari, mana Nabi Muhammad? Mana itu tukang tipu? Mana itu tukang sihir? Mau saya tembak leher batang leher. Itu teriak-teriak di dekat Masjid Nabawi. Ya, Nabi Muhammad ternyata sedang istirahat. Ya, lagi istirahat. Tahu tak yang keluar dari rumah siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dengar Nabi Muhammad kena fitnah, dengar Nabi Muhammad dicari-cari orang, bahkan ada yang mau bunuh. Sayyidina Umar dan keluar petang. Ini orang kurang ajar. Ya, mau didatang ditangkap oleh Sayyidina Umar, tidak dibunuh dulu. Kalau dibunuh selesai perkara, takut Nabi SAW, ya, tidak ridho. Kenapa? Tidak tanya siapa nih, tiba-tiba takut ada yang mati, tapi tidak tahu apa akhirnya. Jadi walhasil oleh Sayyidina Umar dan sahabat yang lain diikat Pak di tiang Masjid Nabawi, mulutnya ditutup, baru lapor dengan Rasulullah sudah mulai istirahat. Hari Nabi, ada orang yang mencarimu. Siapa? Ada orang yang membunuhmu. Apa kata Nabi? Ya tabassam Rasulullah. Nabi senyum. Ada yang mau bunuh, Nabi senyum. Kira-kira Bapak ada yang mendapat kabar ada yang mau dibunuh di kampung? Senyum apa jangan? Oh, jangan senyum. Lapor polisi. Di Nabi bilang, mana orang yang membunuh saya? Itu ya Rasul. Di dekat tiang masjid. Kata Nabi, iftah, buka dia punya tali ikatan dia buka. Wahai Nabi, bahaya kalau dibuka. Ya kenapa? Dia mau membunuh kau. Tak lama tak kala dibuka talinya, Nabi suruh pergi. Wahai Tuhan, saya Muhammad, gerakan apa yang membuatmu ingin membunuh diriku? Karena apa kata orang Yahudi? Aku tak tahan lagi saking jahatnya engkau wahai Muhammad. Dia saking jahatnya engkau wahai Muhammad, sehingga ya telah ini naik darahku, sehingga engkau ingin bunuh dirimu. Pokoknya kamu orang jahat. Tidak bagus kalau hidup di permukaan bumi. Ya, apa kata orang Yahudi? Karena takut kan Pak, pasti mati. Kalau ketemu Nabi, dalam hatinya sudah mati. Pasti mati. Ketemu Nabi Muhammad, dilupasi oleh Nabi. Apa kata Nabi? Wahai sahabat, ini orang kesian dari tadi ditahan, sampai ini makanan. Bayangin Rasulullah ada yang mau bunuh dikasih makanan. Ya, habis dari itu kata Nabi, suruh dia pergi, bawain lagi makanan, kasihin juga dirham. Terkejut Pak, ini Yahudi terkejut. Loh, orang dulu di luar kata Madinah ceritain Nabi Muhammad ini ekstrim. Lah, udah penting masuk kota Madinah ternyata ekstrim. Ya, nyangkanya ekstrim, ternyata ekstrim. Bukan radikal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sofi lembut sallallahu alaihi wasallam, disuruh pulang. Yang tadinya keringatannya jagung, sebesar biji jagung, hatinya getar, takut dibunuh oleh Nabi Muhammad, disuruh pulang oleh Rasulullah SAW, bawa hadiah, bawa duit, kemudian dipastikan keluar dari kota Madinah dalam keadaan selamat. Ini Pak, ini orang Yahudi, jangan naik kendaraannya sampai keluar ke kota Madinah, hatinya bentarnya beda. Sampai keluar dari perbatasan kota Madinah, dia arahkan kudanya muter balik lagi ke Masjid Nabawi. Sayyidina Umar melihat orang ajar dikasih jantung minta hati nih. Ya udah disuruh pergi, dia balik lagi nih. Ya, Sayyidina Umar udah mulai mentah, udah mau siap-siap tangkap yang kedua kali. Ternyata apa yang terjadi? Kuda yang dia kencang, yang dia bawa ke depannya, ternyata di kuda ngadep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun, dia cuma satu pengen nyampaikan, pengen masuk Islam di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang anak Nabi, masya Allah luar biasa. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita datang ke Madinah, ya padahal kita tak pernah nengok makamnya
biar bisa ziarah ke makam Rasulullah. Apa doanya? Hafalin, ulangin 3 kali, ikutin. Ini dari guru-guru saya. Ya, doa biar kita berangkat haji dan umrah. Baik, ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa nabiyyikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Lagi, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa nabiyyikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa nabiyyikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa bagus artinya. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Oke, ya yang bisa bahasa Arab boleh bahasa Indonesia. Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan kami ziyarata, berangkat ziarah baitikal muazzam, ke rumahmu ya Allah yang mulia Ka'bah, wa nabiyyikal mukarram, kepada nabimu yang mulia di Madinah, fi hadzal am, tahun ini ya Allah, wa fi kulli am, yang tahun ya Allah, bi ahsanil hal, setiap keadaan yang baik. Doanya bagus. Iya, baca ini, baca doa ini, insyaallah mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk ziarah Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa rindu kita buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul taubat. Nabi Muhammad itu sahibul taubat, ya. Beliaulah yang mengajarkan kita bagaimana dekat patuh dengan Allah Subhanahu wa taala lewat jalur taubat. Lewat jalur taubat. Ada cerita satu lagi. Ada seorang anak muda preman pasar di daerah kota Basra. Tahu Basra apa? Tahu Basra? Kesosro? Tahu Kesosro? Tahu Basra dan tahu sampai mana? Ya, di era luar lah pokoknya. Ibu cari sendiri ya, cari di peta, namanya kota Basra. Ada seorang anak muda preman nakal. Kenapa preman nakalnya Ustaz? Minta maaf, tidak ada yang ngajarin adab. Ya, putus sekolah. Ini anak jadi preman. Premannya bukan preman biasa, preman luar biasa. Preman pasar. Sehingga pada suatu titik dia bosan atas kepremanannya. Preman itu bosan. Ya, bosan dia tengok gawe maksiat, sebenarnya bosan. Tapi karena ada yang ngajak, narik, dapat hidayah, maka terus terjerumus dalam dosa. Nah, Bapak tolong ya, kawan-kawan di kantor yang sibuk dengan pekerjaan, gawe bosan. Gawe bosan. Bukan lagi bosan, duit dikit, gawe banyak. Iya, utang numpuk, bosan. Yang jadi guru, anak bosan, ngadepin murid-murid, apalagi murid zaman sekarang nakal, na'udzubillah. Aja lagi guru zaman sekarang. Oh, lebih enak jadi guru zaman dulu, walaupun nakal, pintar, tapi akhlak. Sekarang, ampun, ya mana lagi ada undang-undang tidak boleh mukul orang, rontan orang, tak tambah parah dulu. Ya. Yang jadi bos, bosan kadang jadi bos, pengen jadi anak buah. Karena banyak kan bos turun ke lapangan ikut begawi, banyak. Ya, letih badannya capek kalau begawi. Yang anak buah bosan jadi anak buah, pengen jadi bos tapi tidak sampai. Ya, kita ini ya. Ini apa namanya, mentalnya anak buah tapi gayanya bos. Banyak dapat. Percaya? Gaji belum dapat tapi makannya rasa bos. Sehari belum dapat 50.000. Makan
rezeki lebih, makannya bubur pakai kecap asin. Itu orang Cina. Makanannya kalau belum dapat rezeki lebih, makanannya nasi bubur pakai kecap asin. Kita nggak kebalik. Ada duit, nggak ada duit, yang penting rokok lancar, kopi segelas, pisang goreng, kiping lah. Ya Pak ya, aman. Masya Allah. Itu kita nyaman, cuma nggak banyak bersyukur. Ada seorang preman anak muda, dia jalur taubatnya datang ke rumah kiai. Ada seorang syekh di kota Basra. Datang ke rumah syekh. Ustaz, kiai, syekh, saya ini mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri karena apa? Lah bosan jadi penjahat, lah bosan jadi bajingan, udah bosan jadi ahli maksiat. Apalagi umurku sekarang udah sampai ya balik ila umur Nabi Muhammad. Sampai umur sekarang sudah sampai di umur Nabi Muhammad. Berapa Pak umur anak muda Nabi Muhammad? 25. Ya, khamsah wisrin. Umur ini anak muda preman ini sudah 25 tahun. Sejak kapan jadi preman? Sweet 17. Atau sweet 17 Pak. Dari umur 17 tahun jadi preman. Berarti berapa tahun Pak dia jadi menggeluti dunia kepremanan Pak? Berapa tahun Pak? 8 tahun ya? 8 tahun Pak. 8 tahun jadi preman. Lalu banyak dipangkatnya. Iya, udah lama. Bosan udah jadi preman. Karena dia mikir duit yang dihasilkan dari main judi online, ya, jangan dulu judi online bisa ada. Dari main judi, dari minum-minuman keras, itu tidak buat dia kaya. Dia buat dia kan kaya. Mikir deh, umur 25 tak nikah tapi masih juga maksiat kepada Allah. Sehingga datang ke rumah kiai cari solusi. Apa kata kiai? Ke belajar ngaji, ke belajar sholat. Dua cuma disuruh apa? Belajar ngaji, kayak belajar sholat. Pegangan dua ini saja kata kiai. Belajar ngaji, kayak belajar sholat. Ya. Yang namanya nak taubat, rintangannya berat apa berat? Berat. Suruh ngaji, suruh sholat, tapi tidak pegang duit. Nyaman tak itu? Bapak ngaji, bapak sholat, dan ada pemasukan. Macam mana nak hidup? Sehingga STMJ, sholat, ngaji, jalan, maksiat ikut jalan, tapi tetap di rumah kiai. Hebat tak kira-kira? Ya, ini namanya bukan 12 ular kepala dua. Depan ustaz bagus, belakang ustaz antum. Ya. Tapi ada niat baik nak berubah, cuma karena itu faktor duitnya Allah buat kita hilang mata. Dia selasing terkadang maksiat tambah marah karena dapat duit tadi, pengen dapat duit secara instan, secara spontan, menghalalkan segala macam cara. Jadi kalau dia ngaji maghrib nih, ngaji maghrib macam kita dengan kiai, jamaah kiai sama, ngaji sholat bareng kiai, habis isya bergerilya, pergi ke rumah warga, jamaah masjidnya masuk di rumah. Malam-malam, ya malam-malam, dia pergi sekitar beberapa kilometer dari rumah kiai, yang di situ dia masukin rumah seorang armalah. Armalah itu apa Ustaz? Janda. Rumah janda. Yang rumah janda ini, ya punya anak gadis, ibu-ibu dan tuan. Dia masukin rumahnya di arah sana Pak, rumah bukan macam kita. Ada lonteng, ada genteng, ya. Rumah orang Arab itu kotak-kotak, lompat langsung masuk ke karangan rumah orang. Tidak ada atapnya. Zaman dulu mana ada ngecor, ada zaman dulu ngecor. Zaman ngecornya masih sekarang. Jadi atap tanah liat rumah langsung beratapkan awal. Masuk ke rumah armalah tadi, ibu yang janda tua tadi, armalah itu janda tua, dia janda tua dia punya anak gadis. Tapi dia ingat pesan kiai, ya, dimanapun kau berada, jangan tinggal ngaji, jangan tinggal sholat,
hadirkan Allah di setiap perbuatan. Jujur, masuk. Tidak ada banyak. Yang dia dicari tidak banyak. Nahan perut untuk makan. Nahan perut biar kenyang malam ini. Masuk rumah jamaah. Jamaah ini jamaah majelisnya dia masuk. Ternyata di bawah tutup saji dia buka ada khubus bil halwa. Tahu dia khubus bil halwa itu roti apa ya? Yang tutup sari itu apa bahasa itu? Makanan orang gitu ya. Roti campur seri manisan juga. Ya, manisan. Orang Arab biasa makan itu. Roti campur seri ada di situ, ada di dalam ditutup saji. Pas mau makan teringat pesan guru di mana tempat hadirkan Allah. Nah, baca doa makan tapi di barang haram. Ya, baca doa makan Allah barik lana bima razaqtana, yang dimakan roti haram. Dia taruh lagi roti dari ingat pesan guru. Ini orang tobat, namanya kalau orang bertobat hatinya lembut. Kalau benar-benar dia tobat, karena ini anak muda benar-benar nak tobat, dengan apa niat dia dari nak tobat, sudah bosan dengan maksiat, kemudian dia ikut umur dia udah 25, pengen nyari ini dengan cari yang halal. Jangan sampai ada barang haram, barang syubhat, barang makruh masuk ke tubuh ini anak muda. Dia bakal dia lompat lagi keluar rumah tadi balik dalam keadaan lapar langsung tidur. Walaupun berat, terpaksa tahajud. Biasanya kalau lapar pasti bangun. Ya. Ini ternyata ibu yang armala ini, yang janda ini terbangun. Dibangunin anak gadis ini, kenapa? Todong saji kita terbuka. Ada yang makan, kata maknya dah. Ini macam ada orang yang pegang roti kita. Siapa? Tapi dia tidak jadi. Ya kan, keluarga itu alhamdulillah Allah masih sayang dengan kita. Orang sudah jadi maling. Apa yang terjadi? Besok majelis taklim, ngajian, lapor. Ini ibu lapor. Ya. Lapornya apa? Bukan masalah roti yang dia dimaling dan jadi itu. Dia lapor, ini ibu karena udah tua, dia lapor dengan kiai. Pak Kiai, saya ini khawatir meninggal dunia dalam waktu dekat. Saya punya anak gadis, belum ada jodohnya. Saya pengen jodohnya anak saya ini pintar ngaji, pintar sholat. Walaupun ini anak dia biasa-biasa saja. Kata kiai, cocok, punya murid mantan preman tapi. Ya, tapi dia udah bagus, tak pernah maling lagi. Padahal kemarin malam lah ada dia maling. Ya, itu tadi itu. Ya, apa yang terjadi? Dipanggil, ya bulan, kata Syekh. Naam, wahai guru, maukah engkau aku jodohkan dengan anak ibu ini, yang anak ibu ini gadis? Ya, apa kata ini anak? Wahai guru, udah datang ke sini dan bawa apa? Bagaimana aku mau menafkahi seorang anak yang akan dijodohkan kepadaku sebelumnya aku tidak punya apa? Apa kata ini? Tidak apa, karena ibu waris banyak, masya Allah. Sedang tak punya mertua macam ini. Ya, dikasih tahu waris banyak. Yang kami minta bukan duit. Yang kami minta bagaimana kukunya menantu, pajak gaji, pajak sholat, menghormati. Yang jadi imam bukan anak perempuanku, menantu terbaik. Oh, ini anak tidak pakai pikir. Kapan? Nanya, mata ya Syekh. Kapan kira-kira nak kawin itu? Ya, apa kata si Andi ini ibu tadi Daen itu artinya alan. Sekarang langsung. Ya, karena ini anak gadis ini tidak ada keluarga lagi, wali nikahnya tidak ada lah, wali nasabnya tidak ada lagi, sudah habis. Jadi Syekh tadi sebagai wali apa? Wali hakim yang menikahkan, yang subhanallah
mertua solehah, baik, rajin majelis taklim, anak gadis dicantik boleh, punya rumah lagi. Tak lama sekali berjalan, tak kenal Pak, gawe dia semalam. Lewat jalan yang di jalan itu ada rumah yang pernah sempat dia masukin. Dalam hati dia teriak, ya Allah, mudah-mudahan rumah mertuaku kayak istri ini bukan rumah itu, mudah-mudahan lewat, mudah-mudahan lewat. Ya, ternyata lewat benar. Lewat benar, dipanggil sang istri. Ya zauji, wahai suamiku yang tercinta, ini rumah kita. Hadal baiti, ini rumahku, ini rumahku. Ya sesungguhnya ini rumah langsung. Ini anak muda nangis. Ya, hadal syabab yabki. Ini anak muda langsung menangis. Dia ambil tangan orang tuanya, mertuanya, dia rangkul. Iya, orang tuanya dia bilang, ya Ummuna, wahai ibu kami yang tercinta, taubat, minta maaf. Kenapa? Aku semalam nak maling roti tapi tidak jadi. Oh, ya kira-kira Bu, kalau ibu dia sudah punya menantu, apa hampir maling? Kira-kira macam mana Bu? Batalkan sama lanjutkan? Hah? Batal. Itu kalau kita. Rupanya nih, bahkan lagi sudah lapor polisi tidak. Apa kata seorang ibu tadi? Ya Allah, nah, itulah hidayah yang mengantarkanmu dijauhkan daripada barang haram. Allah kasih kemuliaan kepada diri. Masya Allah, tambah cinta orang tua. Masya Allah. Kira-kira ada tak menantu yang macam di zaman sekarang? Nah, mertua yang nanti benar boleh. Ya, yang mertua zaman sekarang macam mana mengaji? Yang kebanyakan zaman sekarang kalau dia punya anak gadis langsung nanya emaknya, berapa duit asal? Ya, anak ini sarjana S1. Kalau S1 ini minimal 100 juta paling kencang. Ya, yang nak kawin anak apa mak? Bu, yang dicari bukan duit asal. Yang dicari bagaimana kita mengantarkan anak gadis kita mendapatkan menantu yang terbaik. Ini anak kalau baca ngaji, baca sholat, ada kelebihan rezeki sedikit sampaikan. Kenapa? Karena rezeki datang bukan pas mereka kawin, tapi setelah mereka nikah. Itu Allah kasih dalam Al-Quran dijelasin. Ustaz, ternyata apa yang Ustaz bilang benar. Kenapa? Anakku alhamdulillah mengangkat menantu anak yatim. Ya, tidak punya apa-apa. Utahan Ustaz. Ya, pakai emas aku jual untuk buat resepsi pernikahan tidak masalah. Alhamdulillah anakku sudah begawi, menantu sudah begawi, cucu-cucu sudah banyak. Kenapa? Berkat ibunya benar, punya konsep yang baik. Ustaz, ada yang gimana? Ada anak muda rajin ngaji, rajin sholat untuk mendapatkan cinta. Sekali lah kawin, tak sholat, tak ngaji lagi. Banyak kan Ustaz? Banyak. Tidak usah jauh-jauh. Saya punya santri. Sudah saya cerita dulu ya. Ini cerita teman-teman kita juga. Dia punya santri, ada kiai punya santri, santrinya rajin. Kalau kiainya majelis dia bawain kitabnya, dia susun sendal kiainya, dia cuciin mobil kiainya, dia cuciin motor kiainya. Sekali kawin, tak datang lagi majelis taklim. Kenapa? Karena kepingin banyak. Wah, kata bininya bang, jangan majelis bang, kurang di rumah. Ada nggak gitu? Banyak Pak. Lakinya nggak boleh majelis taklim, giliran kondangan cepat. Ya, ada pasar malam ya, jangan seperti itu. Ya, kasih jalan baik untuk orang berbuat kebaikan. Siapa tahu lewat jalan hijrah seseorang kita dapat taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Likulli syai'in illa wa illatul dzunub taubah." Setiap sesuatu ada rekayasa dan rekayasa penyesalan adalah bertaubat. Setiap gawe ini ada rekayasa. Buat-buat cerita dibuat-buat, banyak kan? Ada, ya. Pokoknya segala sesuatu itu ada rekayasanya. Dan rekayasa penyesalan adalah banyak bertaubat. Orang berbohong pintar nggak? Orang berbohong pintar nggak? Wah, lurus bersih, rapi, dia susun dari A sampai Z. Ini rekayasa. Berbohong dia rekayasa.
pintar nggak kira-kira? Ya, duit palsu, rekayasa. Banyak orang kena tipu, pura-pura. Kemarin ada kejadian di daerah mana itu, ada orang datang, yang hebatnya lagi dia survei dulu, tanya dulu ini siapa. Nanti kejadian. Ya, hati-hati banyak kalau ada yang sudah kejadian, ada yang hampir 18 kali sudah masuk ke kampung kita. Ya, dia ngaku sporadik sipulan, itu sporadik aman kubunya bini yang sedang dibidat itu, dia nak tebus biniku, dia keluar dari situ kurang 1 juta, dia tunjukin duit 350.000, kurang 700 ganti motor pak ya. Oh kita belas kasihan, kita pinjam 700.000, motornya dibawa lagi kan. Kita tunggu sampai jam 8 malam, tidak datang lagi. Ini hati-hati nih, bagi di bang kami itu memang. Ya jadi kalau ada seperti itu hati-hati. Kemudian dia bawa, mohon maaf nih, bawa alat-alat medis. Alat-alat medis Pak. Ya, tengok-tengok nih. Ada tak suratnya kira-kira benar tak? Bawa alat sejenis apa itu namanya? Setrum itu. Biar ini kejadian ada yang meninggal di Bangka Belitung kemarin. Ya. Apa namanya? Biar refleksi. Ya, refleksi. Habis refleksi masuk rumah sakit, harapan sehat direfleksi, bayar cuma seikhlasnya 10.000, ujung-ujung meninggal dunia. Kemarin, ya, ada kasus lagi, maka harus hati-hati. Ada kasus lagi kemarin, jual pulsa murah yang 100.000 cuma bayar 70, terpaksa kita deposit 1 juta. Habis itu tidak masuk lagi karena kata Kiyo kemudian pulsa murah, kita bayar 70.000, masuk pulsanya 100.000, murah Pak ya. Ini biasanya kena di counter ya, datangkan disangka sales dan sebagainya. Makanya hati-hati, rekayasa semua. Benar tak kira-kira? Hidup pesek jadi mancung, rekayasa. Yang begigi habis tupek jadi metik, salah. Yang metik jadi begigi. Ada tak? Yang tadi tak punya gigi, kemudian ada gigi biar ganteng lagi, ya biar cantik lagi. Berarti mulutnya rekayasa. Ngaku depan bini tak merokok lagi, tapi giliran pergi sama kawan mancing mati merokok lah. Rekayasa. Ngasih ke bini, ngomong dengan bini, duit tiap bulan gaji 2 juta. Pas kecekel di dalam ATM ada 1 juta tiap bulan. Berarti rekayasa. Banyak rekayasa. Punya anak angkat, ngambil anak orang. Pas nak nikah, harusnya karena ini bukan anak kandung dia jadi wali nasab. Boleh tak? Haram. Banyak kejadian itu rekayasa tak boleh. Tak boleh mempermainkan agama ini. Kebanyakan Ustaz, saya punya anak angkat. Bu kesian kayaknya Ustaz, ambil anaknya dari bayi, ini nanti nikahkan, diijazah binnya bin saya. Kalau diijazah ada masalah. Untuk ini anak mempermudah, yusakir ala tarbiyatuh, mempermudah ini anak untuk belajar, untuk begawi, untuk berangkat umroh, urus paspor, tak masalah. Tapi kalau urusan ijab kabul, bapak jadi walinya padahal itu bukan anak bapak, haram, anaknya jatuh zina. Suruh hidup zina. Jadi jangan takut-takut, jelaskan. Lebih baik dijelaskan baik duluan, biarlah anak itu nangis cari jati dirinya kemana ketimbang kita masuk neraka. Ya Pak ya, ini banyak terjadi di kampung. Lajuan pasangannya bilang ini anak bapak benar. Tiba-tiba datang sebulan kemudian, Pak minta maaf, ya yang kawin dengan kemarin itu, ya bukan anakku. Nah, bapak juga sering dosa besar. Ya banyak kejadian macam itu. Merekayasa yang seperti ini. Alhamdulillah min. Akui kalau ini memang anak angkat, bahasa Arabnya waladul tabanna. Tidak ada yang melarang angkat anak, tidak ada yang melarang. Tapi mohon maaf diperhatikan kalau dia sudah dewasa dia dan nikah. Kalau yang kita punya anak angkat, usahakan anak angkat di sekolah yang pesantren, biar mereka punya bekal ilmu agama. Jadi kalau sudah besar, tak terkejut kalau kita kasih tahu orang tuanya tidak ada. Atau mohon maaf, anak hasil dari hubungan di luar nikah, tetap kasih tahu. Yang namanya anak tetap dia fitrah. Ya, yang perbuatan haram itu
Ya, kalau menurut versi saya, walaupun ada mungkin pendapat yang bilang mana haram, Nabi udah bilang, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Siapa yang bawa dia jadi orang jahat, bapaknya dan emaknya. Ya, itu saja. Maka daripada itu, ya, jangan sampai kita jadi penyesalan nanti di kemudian hari. Berapa menit lagi? 1 menit. 3 menit, satu hadis lagi ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ajilu bitawbah qabla al-maut wa ajilu bis-shalah wa ajilu bis-shalah qabla al-maut." Ajilu bitawbah, segeralah bertaubat sebelum mati dan bersegeralah bersolat sebelum terlambat. Ini ucapan Nabi, ulang lagi ya, Pak Agus di bahasa Rasulullah. Ajilu bitawbah, bersegeralah bertaubat sebelum mati. Segeralah sholat sebelum terlambat. Segeralah sholat sebelum terlambat. Kenapa? Kalau sholat nomor 1, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang selain perkara sholat. Ada yang tanya, Ustaz, boleh sholat bolong-bolong, maghrib sama isya, ya Ustaz, sholat. Tapi sedekahku tiap tahun tuh 1 miliar. Bapak nak sedekah 1 miliar tiap hari juga dan bisa menampal pahala sholat. Nah, pahala sedekah tidak akan nampal. Ya, Bapak nak umroh berulang-ulang kali tidak akan nampal pahala sholat. Tapi sholat yang mohon maaf kalau kurang khusyuk bisa ditampal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya, dan nampal dia memperbaiki sholatnya karena khawatir dan khusyuk. Tampalannya kata Nabi, sholat qobliyah dan ba'diyah. Rasulullah bersabda dalam hadis lain, sesungguhnya aku sehari bertobat minta ampun kepada Allah mi'atul marrah. Sehari Nabi istighfar minta ampun kepada Allah, padahal Nabi itu tidak ada salah. Ya, tapi rasa syukur Nabi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi meminta ampun sehari mi'atul marrah, 100 kali. 100 kali istighfar Nabi. Kira-kira kita sehari ini berapa kali sudah istighfar? Ya, kalau baca usahakan 100 tidak ada susah, agak susah 100. Kalau kita terbiasa insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ini saja